Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa qala Allah Ta'ala aidan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati keluarga besar Sahibul Kifayah, yaitu Bapak Didin sekeluarga. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Segenap tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Raudatul Jannah, yaitu Bapak Ustadz Saiful Malik, dan juga kepengurusannya, wabil khusus akhina kiram Bapak Ustadz Awaluddin, dan juga segenap tokoh masyarakat lainnya yang kesemuanya mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membimbing kita. Jamaah takziah yang kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit nasihat untuk kita semua, bahwasanya ada 4 hal yang kotor, mampu dibersihkan oleh 4 hal. Apa 4 hal tersebut? Yang pertama, badanmu yang kotor, maka bersihkanlah dengan puasamu. Yang kedua, hatimu yang kotor, maka bersihkanlah dengan zikirmu. Dan yang ketiga, hartamu yang kotor, maka bersihkanlah dengan zakatmu. Dan yang keempat, jiwamu yang kotor, jiwamu yang penuh dengan dosa, maka segera bertaubat, bersihkan dirimu dengan tubu ilallahi taubatan nasuha, kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang cerita kehidupan, bahwasanya manusia hidup dapat dilihat dari badannya, Pak. Badan yang kotor karena dosa, dari apa yang dia makan dalam tumbuh kembangnya, dari apa yang dia minum dari tumbuh kembangnya badannya, maka di sana ada sebuah kemungkinan badannya kotor karena dosa. Minumannya adalah minuman yang diharamkan, makanannya adalah makanan yang diharamkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang masuk ke dalam perut manusia menjadi badan yang kotor. Kadang badan yang kotor disebabkan oleh karena penyakit. Maka solusinya Islam mengajarkan, bersihkan badanmu dengan puasamu. Kita kemarin sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan puasa insya Allah bersih badan kita, bersih dari perkara dosa, bersih juga dari perkara penyakit. Maka merugi orang-orang yang keluar dari ibadah puasanya, dosanya nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Barang siapa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, karena ihtisab, karena Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Solusi untuk badan yang kotor, maka bersihkanlah dengan puasamu. Dan yang kedua, maka bersihkanlah hatimu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan berzikirnya? Terus. Jangan waktu ibadah puasa, waktu saat bulan Ramadan kita ingat terus Allah. Lepas Ramadan malah lupa. Lupa lagi zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Lantas kapan zikirnya? Setiap hari, Pak. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang mengingat Allah, dalam dirinya dia ingat Allah, dalam duduknya dia ingat Allah, dalam berbaringnya pun dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengingat Allah, apapun persoalan hidup, apapun masalah hidup, dengan ingat kepada Allah, dengan zikir kepada Allah, nanti insya Allah hati kita akan didamaikan, hati kita akan dibuat tentram oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hatimu yang kotor, maka bersihkanlah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwasanya dalam diri manusia ada yang memiliki harta. Harta yang kotor kadang didapat dari transaksi yang dikotorkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pencariannya. Kadang kita sebagai seorang suami mencari nafkah di luar, kadang sikut sana sikut sini, single sana single kini, lupa pada hukum dasar tentang pencarian harta itu. Ada yang diharamkan masuk ke dalam rumah, nauzubillah min zalik, dimakan istri dan anak-anak, nauzubillah min zalik. Maka bersihkanlah hartamu yang kotor dengan zakatmu. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu fi sabilillah, maka infakkanlah hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu bentuk keistimewaan, Pak, ketika umat Islam, umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertransaksi ibadah dengan zakat, infak, sedekah. Intinya mereka meminjamkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak tanggung-tanggung, Pak. Setiap kali transaksi umat Islam, umatnya baginda Rasul, dalam transaksi sodakohnya, dalam transaksi zakat infaknya, selalu didoakan oleh Rasulullah SAW. Apa kata baginda Rasul? Ya Allah ya Rabb, tambah terus, tambah terus pahalanya. Bagi siapa? Bagi umatku yang bertransaksi zakat, infak, sedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ayat ini di closing dengan Az-Zumar. Ditambah tanpa batas. Subhanallah. Nanti kita bahas kalau dalam undangan yang lain ya, Sabina. Yang keempat, bersihkan jiwamu yang kotor dengan taubat kepada Allah, dengan istighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu manusia pun, tidak ada satu manusia pun yang sempurna hidup dalam dunia ini. Cenderung yang namanya manusia, dia berbuat dosa, dia berbuat khilaf, dia berbuat salah atau maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik manusia yang berbuat dosa, sebaik-baik manusia yang berbuat salah, sebaik-baik manusia yang telah berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu rangkaian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Hikmah di balik orang-orang yang beristighfar, hikmah di balik orang-orang yang senantiasa mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, Allah rekomendasikan dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka segera istighfar kepada Tuhanmu. Kata Nabi Nuh alaihissalam. Manfaatnya apa? Hikmahnya apa? Yang pertama, yursilis sama alaikum midrara. Maka Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit. Ada rezeki yang Allah kasih. Kemudian apa? Ditambah anaknya. Yang gak punya anak, banyakin zikir dengan istighfar.
Kemudian hartanya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yumdidkum bi amwal wa banin. Anaknya ditambah, anaknya dibanyakin sama Allah. Lantas kemudian rezekinya dibanyakin oleh Allah Subhanahu wa taala. Endingnya wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang enggak pernah punya proyek banyakin tuh yang namanya istighfar. Insyaallah terus ngalir rezekinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan 4 yang kotor, maka bersihkanlah semuanya dengan 4 hal tadi. Badan yang kotor bersihkan dengan puasamu. Hatimu yang kotor maka bersihkan dengan zikirmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian hartamu yang kotor bersihkan dengan zakatmu. Dan yang terakhir, jiwamu yang kotor maka bersihkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat. Mari sama-sama kita awali pembacaan tahlil ini atau pembacaan surah Yasin ini diawali dengan pembacaan suratul Fatihah. Bil khusus kita niatkan untuk almarhumah Ibu Eni Kurniasi binti Miharja dan semuanya yang ditulis di dalam kertas ini, juga untuk ahli daripada keluarga besar kita. Semoga semuanya ahli kubur diampuni semuanya dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.